kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, kabar mengejutkan kembali datang dari pesohor tanah air Ari Wibowo. Ari begitu ia disapa menggugat cerai Inge Anugrah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 3 April 2023 lalu. Kabar tersebut dibenarkan oleh Humas PN Jakarta Selatan Joyamto kepada awak media. Sidang perdana gugatan perceraian yang dilayangkan Ari terhadap Inge istrinya digelar Senin 17 April 2023 kemarin. Perkara gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat Ari Wibowo terhadap tergugat Inge hari ini dilangsungkan dalam sidang yang tertutup, di mana tadi sidang ditunda ke tanggal 8 Mei 2023. Mas hati-hati itu jatuh dong kamu loh Mas. Dengan waktu semuanya kan terjawab ya. Tapi kecek-cekannya seperti apa sih Mbak? Artinya kok bisa tiba-tiba? Sudah 16 tahun ini hubungannya roman sama saya, jauh dari permasalahan sih gimana kan? Tiba-tiba langsung dari bola langsung juga. Gimana Kak? Ya aja ya Mas, terima kasih. Ya. Tapi untuk anak-anak sendiri bagaimana? Hai semuanya, Ari Inge. Mungkin teman-teman sudah mendengar bahwa aku dan Inge lagi proses perceraian. Banyak juga teman-teman yang udah WA apa ini benar, dan ya memang itu benar adanya. Tapi kita juga biar proses persidangan berjalan dengan sendirinya, biar pengacara-pengacara kita yang bekerja melakukan apa yang mereka lakukan, dan aku sama ini kita sama-sama juga nggak mau sampai ini jadi berita yang gosip yang kemana-mana, nanti ada yang tambah-tambahin segala macam demi anak-anak kita juga terutama. Jadi kita mohon supaya biar saja persidangan berjalan dengan sendirinya. Kita tidak mau banyak komen di media maupun menjawab hal-hal detail-detail yang akan yang sifatnya pribadi sebenarnya kan. Gitu. Tapi pada dasarnya kita berdua baik-baik aja. Dan teman-teman yang kayak bilang bahwa support ya, stay strong, be brave, like we're fine. Seperti yang kamu lihat kita baik-baik aja, dan aku strong-strong aja, strong-strong aja. Tapi kita terima kasih atas dukungan doanya untuk semuanya. Yang terbaik buat kita, kita pun pengen yang terbaik buat kita, dan terutama buat anak-anak kita. Makasih ya. Alasan gugatan itu dalam surat gugatan ya, sudah tidak ada kecocokan lagi antara mereka berdua gitu. Sebab ketidakcocokan pokoknya tidak diungkapkan, tapi ya sudah tidak cocok lagi. Dalam sidang perdana tersebut, Ari Wibowo selaku penggugat tidak hadir di persidangan dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Sementara itu, Inge Anugrah selaku tergugat hadir di persidangan tersebut. Namun sidang terpaksa ditunda hingga 8 Mei 2023 mendatang untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat untuk melengkapi keabsahan surat gugatan cerainya. Hal itu lantaran ada 2 kuasa hukum dari Ari dalam perkara ini. Kuasa hukum pertama Ari Wibowo yang mendaftarkan gugatan cerai pada tanggal 3 April lalu belum dicabut kuasa hukumnya oleh Ari. Sementara itu, ia sudah menunjuk kuasa hukum yang baru. Di sidang belum dianggap lengkap karena dari pengacara Pak Ari Wibowo ini mengirim pengacara namanya Saragi. Saragi ini adalah pengacara baru yang bukan tim dari Ibu Damayanti yang waktu mendaftarkan gugatan. Karena yang mendaftarkan gugatan itu Ibu Damayanti. Sementara yang baru datang ini pengacara yang dapat surat kuasa baru. Sehingga menurut hakim ada 2 kuasa sekarang ini.
yang tadi hadir dan pengacara yang mendaftarkan gugatan. Sehingga hakim ketika memverifikasi, hakim bilang saudara bisa diterima atau bisa hadir sepanjang yang waktu mendaftarkan gugatan itu sudah ada bukti pencabutan surat kuasa. Makanya dilengkapin dulu baru sidang masuk ke tahap mediasi. Alasan penundaan adalah karena legal standing dari pihak kuasa hukum penggugat itu belum dinyatakan sah oleh majelis hakim. Inge selaku tergugat siap menghadapi gugatan cerai yang dilayangkan suaminya itu. Sidang berlangsung tertutup dan akan kembali digelar minggu depan dengan agenda mediasi. Dalam sidang mediasi tersebut, nantinya baik pihak penggugat dan tergugat diharapkan hadir dalam sidang tersebut. Secara ketentuan harus hadir prinsipalnya, penggugat dan tergugat. Lalu kalau mediasi gagal baru masuk ke persidangan, ya boleh para kuasa hukum. Tapi sedangkan dari pihak tergugat hadir prinsipal Inge sendiri didampingi kuasanya, kuasa hukumnya. Nah, untuk itu majelis hakim menunda persidangan ke tanggal 8 Mei 2023 untuk melengkapi keabsahan daripada kuasa hukum penggugat. Sementara itu, Inge yang hadir di persidangan tersebut mengaku kaget gugat cerai Ari Wibowo yang telah menemaninya selama 16 tahun membina rumah tangga. Namun Inge enggan mengungkap penyebab gugatan tersebut dilayangkan suaminya itu. Ia menyerahkan kasusnya tersebut sepenuhnya kepada kuasa hukumnya. Ia pun mohon doa agar sidang perceraian dirinya dengan Ari Wibowo berjalan dengan lancar. Inge sebentar sedikit. Ya, gimana Mbak? Bagaimana Mbak Inge? Ini kok tiba-tiba ada gugatan. Ada gugatan itu Mbak. Mas, nanti aja ya, itu bisa bicara sama tim pengacara saya. Tapi tadi udah ngobrol. Tanggapan Mbak Inge sendiri di awal seperti apa sih? Seperti apa nih Mbak Inge? Bicara sama itu aja, kaget juga pokoknya tiba-tiba ngomong sama itu aja. Kabar gugatan cerai yang dilayangkan artis era 2000-an itu sontak membuat publik terhenyak. Betapa tidak, kendati mereka jarang tampil berdua di publik, namun selama ini rumah tangga mereka tampak terlihat baik-baik saja dan jauh dari gosip miring. Namun ternyata, rumah tangga mereka menyimpan bara api yang luput dari perhatian umum. Suasana tersebut terlihat saat bincang bersama Daniel Mananta di kanal YouTube 2 tahun lalu. Meski sudah membina rumah tangga selama 16 tahun, ternyata Ari Wibowo tak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Inge. Seperti diketahui, mereka menikah pada 7 Juli 2006 di sebuah gereja. Dalam sebuah bincang dengan Daniel Mananta 2 tahun lalu, terungkap kalau waktu sepertinya menjadi masalah dalam rumah tangga pasangan selebriti ini. Inge mengeluhkan quality time Ari bersama keluarga kecilnya yang terbatas. Ari lebih banyak meluangkan waktu di luar rumah. Dalam usia pernikahannya itu, Ari dan Inge Anugrah pernah merasakan masa terberatnya dalam rumah tangga. Sibuk syuting sinetron, Ari Wibowo selalu berangkat pagi dan pulang pada pagi hari. Kesibukannya membuat Inge Anugrah meminta Ari Wibowo untuk di rumah saja. Namun, Ari Wibowo memiliki alasan tersendiri masih sibuk untuk bekerja. Sempat karena waktu itu dia Ari yang harus pergi sampai malam berhari-hari dan sinetron iya, ditambah lagi kamu harus ini kan lah kayak menjaga relationship with friends, with partners gitu kan. Networking gitu. Jadi aku sempat waktu itu pengennya kalau bukan karena kerjaan sinetron di rumah aja gitu, just be with me with the kids gitu loh. How old were the kids? Sorry? How old were the kids at that time? 2 years ago kali ya, like 10 and 9 probably, 2 years ago gitu ya. 10 and 9. So tapi jadi aku nggak ngertiin sisinya dia bahwa dia tuh harus memaintain relationship sama yaitu partners and then rumah terus lama. Nggak yang stripping gitu kan, paling ketemunya 2 jam. Sinetron kan stripping
every day. Inge tuh termasuk orang yang bangun pagi. Aku termasuk yang pulang pagi. Iya kan? Karena jadi Inge bangun aku masih tidur. Inge udah keluar rumah aku baru bangun. That's the life there. Inge yang memiliki latar belakang pendidikan dari dunia barat sepertinya memiliki cara pandang sendiri dengan profesi keartisan yang melekat dalam diri suaminya itu. Lantas benarkah masalah waktu menjadi salah satu sumber masalah dalam hubungan mereka berdua? Karena mungkin Inge pikirnya seperti orang barat, ya kan, dia pendidikannya kan S1, S2 itu kan di luar. Jadi everything is just contract, udah kerja selesai gitu kan. You do your part, the producer and siapapun dia kerjasamanya, partnernya do their part, kelar. Kita tinggal di Asia nggak seperti itu. Semua itu it's about relationship. Kalau misalnya bukan temen, bukan kenalan, ngapain gue pakai lo? Mendingan gue pakai orang lain yang gue kenal, gitu. Nah itu kan harus di maintain. Relationship tuh harus di maintain. Jadi nggak bisa cuman sekedar saya Ari Wibowo mau pakai saya, tanda tangan kontrak selesai gitu. Enggak, ujung-ujungnya udah besok that's it gitu. Cuman sampai sebatas itu aja. Next time, enggak, yang ini temen gue nih, ini dia aja yang kita pakai gitu ya kan, something like that. Sementara itu, kabar lain yang tak kalah mengejutkan publik juga datang dari pasangan Sandi Aulia dan David Herbowo. Sandi melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya yang telah memberinya 1 anak itu setelah usia pernikahan bersama David Herbowo memasuki 12 tahun pernikahan. Gugatan itu sudah dilayangkan Sandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak 11 April 2023 lalu. Dari keterangan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diketahui jika Sandi Aulia menggugat suaminya dengan alasan sering berselisih atau bertengkar. Bukan, justru Sandi Aulianya yang menggugat cerai suaminya. Itu gugatan dimasukkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 April 2023. Nah, untuk hari sidang yang pertama nanti hari Rabu tanggal 3 Mei 2023. Menurut Juyamto, sidang cerai pertama nanti akan digelar pada Rabu 3 Mei 2023 mendatang yang digelar secara tertutup. Selain itu juga terungkap kalau alasan gugat cerai yang dilayangkan artis berdarah Palembang Manado itu karena Sandi sering berselisih terus-menerus dengan sang suami. Selain gugat cerai David, Sandi juga menuntut hak asuh anak semata wayangnya. Secara baik-baik, musyawarah, mufakat, ditambah lagi sudah ada kesepakatan bersama bahwa yang pertama mereka tidak akan hadir lagi di persidangan dan sudah menyerahkan segala semua keputusan kepada kuasa hukum dan juga kepada majelis hakim. Itu alasan cerainya ya semata-mata terjadi perselisihan terus-menerus antara Sandi Aulia dengan suaminya. Isu gugatan cerai Sandi ini sontak mengejutkan publik. Apalagi selama ini bahtera rumah tangga keduanya nyaris sepi dari gosip dan tampak terlihat harmonis. Lantas masih adakah upaya rujuk dari keduanya? Kami sangat merahasiakan proses pendaftaran gugatan tersebut karena sudah sepakat dengan klien kami. Apalagi mereka juga sudah sepakat untuk berpisah ataupun juga bercerai secara baik-baik, musyawarah, mufakat. Ditambah lagi sudah ada kesepakatan bersama. Sementara itu, setelah melewati beberapa kali persidangan, Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya memutuskan mengabulkan gugatan cerai yang dilayangkan Aldila Jelita terhadap suaminya Indra Bekti. Selain memutus cerai, PA Jaksel juga memutuskan memberikan hak asuh kedua anak kepada Aldila selaku ibu. Keputusan tersebut dibacakan majelis hakim dalam sidang putusan yang digelar secara online Senin kemarin. Hari ini, Dila dan Bekti sudah resmi pisah. Dengan adanya putusan dari PA Agama, putusan 877 garing PDT G 2023 PA Jakarta Selatan, di mana isinya pertama mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, jadi gugatan dari Dila ya.
Kedua, menjatuhkan talak 1 Bain Sugro terhadap Bekti Indratomo bin Aruji Priyatno terhadap penggugat Ardila Jelita binti Ramzi Bafagi. Ketiga, menetapkan anak yang bernama Davania Sahira Indra Bekti dan Amabel Elanor Indra Bekti berada di bawah hak asuh Hadana penggugat Ardila Jelita binti Ramzi Bafagi. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak kepada penggugat sejumlahnya, saya tidak mau sebut, sampai keduanya dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun. Kelima, membebankan biaya perkara kepada penggugat. Selain itu, pengadilan yang menyidangkan juga memutuskan mengabulkan gugatan Aldila terkait nafkah untuk kedua anaknya. Dalam putusannya, hakim mewajibkan Indra Bekti untuk membayar uang sebesar 30 juta per bulan untuk kedua anaknya. Namun dalam sidang tersebut, majelis hakim tidak memutuskan terkait pembagian harta gonogini. Pasalnya, Aldila telah mencabut poin tersebut dalam gugatannya. Seperti diketahui, baik Indra dan Dila tidak membahas masalah harta gonogini dalam perceraian mereka.